Kalau masa kami dulu itu cari subscriber susah. Satu, cari jam tayang susah. Kalau sekarang, makanya kita lihat banyak video yang nggak sesuai dengan thumbnailnya. Saran saya kepada kawan-kawan semuanya yang mungkin sekarang ini lagi membangun channel, usahakan kalau membuat video itu dengan jenis vlog ya, semangat. Dan harus tahu juga jalurnya gitu, jangan asal perjuangan aja gitu kan. Nah, banyak juga kita lihat kreator-kreator mancing yang perjuangannya luar biasa tapi tidak dilihat jalurnya gitu. Sudah ngobrol. Halo guys, Salam Modip Garuda Jaya. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama saya Mas Raja Angler. Kali ini di channel MRA Daily Vlog. Kesempatan kali ini ya alhamdulillah kita ada kedatangan tamu ya dari saudara kita ataupun master kita dan sekalian guru kita ini. Kalau dalam bisnis dikatakan mentor lah, yaitu Master Bolon, dan ada saudara kita Madimas, bisa juga. Gini ceritanya ya teman-teman, sebenarnya mereka datang dari semalam ya. Semalam saya mancing, alhamdulillah adalah spot yang agak lumayan potensi. Jadi saya dapat jam 11 saya mulai mancing, jam 12 saya sudah dapat ya 7 ekor. Jadi saya telepon dia, ada yang babon 2 ya. Videonya insya Allah tayang di MRA Riau. Itu 2, jadi saya telepon. Dia wah semangat lah datang kan. Alhamdulillah langsung datang, itu ya, langsung ke spot itu Om kan. Iya. Langsung ke spot. Nah, spot kami sana dekat tempat Kang Slamet ya, ada tuh namanya kawan kita di sana, memang yang selalu adalah di video juga. Dia selalu bawa bot dan termasuk pemilik spot sana. Dan ketika itu saya telepon langsung berangkat ke sana. Dan dia nggak nginep di rumah saya teman-teman ya, nginep di sana. Dan kesempatannya alhamdulillah sore inilah dia datang, nih mau pulang. Sebenarnya saya singgahkan dulu karena biar kayak mana, udah lama dia nggak kemari kan. Beliau ini udah lama nggak datang kemari, nggak mancing bareng, baru kemarin lah ya. Alhamdulillah sudah mancing bareng kita. Dan ini sebenarnya ada beberapa hal ya yang mau kita tanyakan kepada kita ini. Yang pertama terkait permasalahan termotivasi mancing. Kalau kita udah jelas ya teman-teman, termotivasi dari beliau. Ini permasalahan casting ya. Nah, baru kita tanya tentang beliaunya. Pertama kali permasalahan mancing. Casting, kenapa kok milih casting Om? Gini ya. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi pertanyaannya awal mula casting ya. Kalau dulu awalnya itu kan kita mancing casting itu bukan casting ya namanya ya. Belum, mancing lempar. Kalau kami dulu sama ini kan nguncal. Masih kerja itu. Ayo nguncal kita. Gitu ngomongnya. Ayo nguncal, ayo. Satu cari cicak atau bancet, satu kerja. Kalapi Om. Iya. Kalau sempat malam cari bancet, kalau nggak sempat siang cari cicak. Pakai lidium, Mana? karet. Aku anak tetangga aku suruh 1001. Ya, jadi kan oke, jadi keseringan gitu kan pakai umpan seperti itu. Nah, di situ berpikir bahwasanya yang disambar oleh ikan gabus ini tadi kan hanya gerakan gitu kan. Bahkan pernah kejadian itu kehabisan umpan, jadi kita pakai hanya ibaratnya karet ban atau waktu itu getah tarik ya. Getah tarik itu diuntel-untel kalau bahasa Jawanya itu. Tetap ada yang makan gitu kan. Dan kala itu kan umpan-umpan mainan itu kalau nggak salah hanya benjo ya. Iya, dulu masa iklan itu. di TV Iya, itu kan di TV benjo itu kan. Nah, jadi pada masa itu kita mulai nyari istilahnya apa sih umpan ikan gabus itu. Dulu kan ada tuh di luar negeri istilahnya. Ya sekarang ini kita sebut soprok sih kan. Iya. Dia bentuknya bulat, ada pancingnya gitu. Jadi enak gitu dipakai. Nah, jadi dari situ kita terus mencari istilahnya umpan-umpan buatan lah ya kan. Iya. Bukan binatang lagi gitu. Iya. Jadi pada saat itu kita dapat bancet ya, bancet yang dari karet itu, yang bening. Ada triple hooknya. Iya, Belakangnya triple hooknya dia. ada blade-nya juga. Ada blade-nya. Bukan yang dia ada kakinya tetap. Iya, blade-nya di kan? depan, blade-nya di depan. Oh iya tahu. Dari Ya, itu iya. itu kita beli kan gitu. Masya Allah ya, iya. Jadi kalau dibilang terinspirasi dari siapa ataupun dari mana,
bisa dikatakan gimana ya, memang kemauan sendiri gitu karena Iya, rasa penasaran. penasaran. Nah, Padahal dulu kalau dari sisi ya entah fakta entah mitos ya, waktu kita masih di situ, sampai-sampai daging ikan aja kalau kita buat mancing kayaknya kita takut, katanya nggak amis. Nah, kan gitu kan Om kan? Ada juga seperti itu kan. Harus yang amis. Ada yang sebagian bilang cica aja kurang, masih mantepan bancet. Kan sempat dengar juga gitu kan. Jadi untuk memahami masalah umpan mainan ini memang kayak kita ini termasuk ketinggalan Om. iya. Nah, termasuk Jujur ketinggalan. kalau untuk masalah di casting ya, memang mutlak di casting. Bahkan aku sendiri itu termasuk tertinggal. Enggak gitu. lah, kalau Om kan pelopornya sih Indonesia dikatakan. Jadi kan gini ceritanya. Ya jujur saya ngalami juga waktu masih pakai umpan mainan, masih pakai umpan kata. Itu sudah ada orang yang menggunakan casting, hanya saja kan waktu itu mungkin belum terlalu publik gitu aja. Oh iya. Ya salah satu contohnya mungkin ya salah satu kreator besar juga asal dari Riau, kita udah melihat gitu ya dia menggunakan umpan-umpan mainan, sementara kita masih pakai umpan hidup Alami, gitu. umpan Alami gitu. Baru yang kedua, sudah termasuk bermutasi lah dari umpan hidup ke umpan yang mainan. Jadi untuk mengawali ke YouTube-nya gimana Om? Ini inspirasi lagi ataukah memang ada niat ataukah ada mentornya juga? Gimana? Kalau itu bisa dikatakan cemana ya, karena kita orangnya tuh suka penasaran gitu kan. Suka penasaran, dan kalau bisa apa yang direncanakan itu cepet gitu kan, langsung blek gitu. Ya itu tadi sih udah sering juga saya sampaikan di beberapa istilahnya hal-hal kayak gini lah, tanya jawab gini kan. Jadi awal mulanya itu memang dari abang saya kan, Grup 3 Surya itu. Jadi beliau itu membangun channel ayam, dan pada saat itu udah monetasi gitu kan. Jadi pada saat itu kan kami ya belum tahu yang namanya YouTube. Nggak pernah nonton YouTube, mau nonton YouTube takut paketnya habis. Kan dulu kenalnya jangan YouTube. Kalau saya tahu, punya WiFi dari mulai tahun 2015 Om. Gitu. Tapi nggak ada niat buka YouTube Om. Masya Allah ya. Jadi- Lama kan? Iya. Kami di Facebook kala itu. Facebook pun hanya sekedar ya kawan-kawan biasa gitu. Pamer gitu Ya, lah. ya. Secara Ya paling gitulah. Belum ada kenal ini itu kan gitu. Jadi dibilang sama abang itu kan sore hari gini lah, bikin YouTube, kerja ditinggali mancing aja kan gitu. Coba bikin channel, mana tahu bisa untuk beli-beli umpan. Wah, Itu bahasanya ini kan. iya. Jadi dari hanya kata-kata itu langsung Itu memang udah tahu bahwa udah ada ya yang udah jelas-jelas tahu menghasilkan uang YouTube. Iya. Dari abang tadi ya. Hmm. Oh iya. Cuman masa itu kan dia pun kan istilahnya masih minim kali. Iya. Baru juga, belum merintis juga. Iya, merintis juga. Jadi pada saat itu hari gini dibilang sekitar jam 5 sore gini ya. Iya. Besok paginya bangun tidur, duduk di kursi belakang bangku, kita bilang gitu. Iya. Buka YouTube, kayak mana cara upload video kan gitu. Iya. Masuk ke galeri, rupanya ada video aku sama ini Mancing. mancing pakai Gabus. mancing gabus pakai bancet. Nah, itu masih ada? Ada videonya Om? Ada. Jadi kan masa itu kan kita istirahat, Iya. umpan kita taruh, kita ngobrol-ngobrol, ayo pindah ke sana, ayo. Gitu diangkat dimakan. Jadi kan kalau pakai umpan kata ini kan gitu dimakan bisa kita ulur tuh. Bisa kita biarkan dulu kan iya, gitu. iya. Wah, hidupkan HP, kameranya pun kan masa itu berdiri. Oh, iya. Sentak, wah, dapat 1 kilo 8 on ya. Iya. 1 kilo 8 on. Itulah yang saya upload pertama kali di YouTube. Berarti nggak mikir durasi kayak mana, nggak tahu ngedit ya. Nggak tahu Masya apa-apa. Allah. Dah masuk ke YouTube. Pergi ke tempat bibi. Pinjem HP, tengok YouTubeku. Cari. Nggak jumpa. Nggak jumpa. Pas itu pas. Kok nggak jumpa? Gini. Ngupload lah, terus ngupload. Pada saat itu masih menggunakan body cam kan. Oh, Masih pernah di sini. juga Iya. pakai body cam Om. Pakai body cam. Itulah dibilang sama abang.
sekarang kan YouTuber itu banyak orang konten itu banyak pakai kamera dada kalau dulu bilangnya kan. Coba pakai apa? Pakai gagang sapu kan gitu. Tongsis kan. Sampai sekarang udah ada. Ya jujur masa dulu nggak ada. Masa itu kan belum ada tongsis yang besar-besar. Masa itu tongsis hanya untuk selfie. Iya. Aluminium. Kan? Tombolnya. Nah, jadi kita pakai itu, kita ambil pucuknya aja, baru kita sambung sama joran tege. Iya. Biar simple bisa dipendekkan. Iya. Kalau yang dekat-dekat rumah, ambil pelepas sawit, ambil kayu, ikat karet ban. Jadi kan gitu. Iya. Jujur aja, bukan kita kayak mana ya? Saya katakan itulah faktor utama naiknya channel Bolan 3S. Nah, karena masa itu banyak kreator yang menggunakan kamera kepala, kamera dada, istilahnya. Sampai sekarang tayangan itu kalau dikatakan sudah sangat minim malah yang pakai dada. Ya, karena sudah terinspirasi ke itu tadi, beralih ke joran. Dari komentar banyak kita saring, istilahnya walaupun hanya menggunakan kamera monoton, satu kamera belum menggunakan zoom, banyak kepuasan penonton yang dilontarkan di komentar gitu. Istilahnya sambarannya jelas, padahal jauh nih. Resolusi video 1080 per 30 fps maksimal masa itu. Iya. Sambaran jauh. Kita zoom. Menggunakan editing, pecah-pecah gambarnya. Iya. Tapi penonton puas. Iya, pasti. Pada saat itu. Sekarang udah pakai zoom yang harganya 15 juta. Masyaallah. Penonton masih komentar. Om, kameranya pecah-pecah katanya. Baru ingat, kemarin waktu upload nggak di 4K. Ternyata bisa gitu. Masih sering dapat komentar seperti itu. Ya maklum lah, istilahnya itu semua tuntutan gitu. Untuk kepuasan penonton juga sih. Iya, sebenarnya ini baru tadi kan masalah nggak ada yang nonton kan. Jadi cemana itu di video keberapa dan gimana itu kok bisa berjalan terus penonton itu kok kayaknya luar biasa itu ketika berjalannya berapa minggu kah, berapa bulan kah? Ini ya, sini sekalian kita buka di sini. Kebetulan saya lagi pegang HP, jadi ya agak-agak lupa juga. Udah hampir 4 tahun ya. Bongkaran ini kayaknya nih Om. Wah, tapi ya buat teman-teman semua semoga bisa menginspirasi kita ya. Ya kayak kita nih yang masih sangat pemula. Oke, jadi pada saat itu channel yang saya ceritakan tadi itu kan di 38 subscriber, bukan 380 atau 38.000 enggak ya. 38 kecil. Itu bermasalah, ada dolar hitamnya. Dolar hitam ini, dicoret. Channel yang sebelum ini yang kita ceritakan di awal tadi. Ternyata itu masalahnya karena link video saya itu dimasukkan di komentar video orang Thailand kalau nggak salah pada saat itu. Karena kan waktu masa pembangunan itu yang banyak channel mancing itu di Thailand. Iya. Bukan di Indonesia. Jadi mungkin sebabnya karena itu kan dia ada yang namanya spam mungkin ya. Iya. Nah, jadi videonya itu udah ada 6 video 38 subscriber dan itu nggak bisa diperbaiki, jadi kita ganti channel. Nah, inilah channel yang sekarang berjalan ini. Di situ kita mulai upload 1 2 3 4 5 6 7 8. Di 8 video ya, di 8 video. Video ke-9 kita mulai meledak. Video 9 ya, video ke-9 dan video ke-10. Nah, ini dia. Video ke-9 dan ini video ke-10. Kalau ini ya, kalau kawan-kawan memang menyimak ataupun memang pernah nonton video awal-awal saya dulu, itu memang mancingnya ikan baung dan ikan lem. Makanya sampai sekarang nggak kaget kalau mau mancing. Ya, hanya saja banyak komentar yang Om jangan mancing baung lagi, Om nggak seru mancing baung, ini itu dan segalanya. Mungkin itu memang subscriber yang datang setelah channel ini jadi. Jadi di casting ya. Iya, jadi di casting. Jadi gini, memang kita kita selingi gitu antara casting dan dasaran. Masa itu kan baungnya tuh kecil-kecil ya kan ya, segini-segini. Baunya memang kecil-kecil karena kami mancing di sungai kecil. Iya. Dekat rumah kan gitu. Iya. Itu golok kali tuh. Golok. Kecil-kecil umpan cacing. Oke, jadi dicampur dengan nilem. Jadi dapat lagi inspirasi dari abang tadi itu kan. Coba diselingi supaya penontonnya nggak bosan, dan ternyata nanti ada itu ginilah. Bahasanya tuh gini, coba diselingi videonya, bikin berbagai macam video, nanti bakal nampak mana video yang naik, berpotensi minatnya. Jadi di situ kita fokuskan ke casting. Fokusnya ke casting. Jujur pada saat itu memang ikan gabus masih banyak. Ini ada cerita asik Om. Tadi ini masalah ikan gabus masih banyak. Ketika Om itu beledak,
Di situ kita kan mulai terinspirasi. Terus terang ya teman-teman, sebenarnya MRA juga udah pernah gagal ini channel yang lama itu 100 video Om ya. Iya. 100 video gagal karena memang alhamdulillah, makanya saya bilang tadi di MRA ini ada andil dari Bolon 3S dan termasuk Rian Mahdimas. Karena mereka berdua lah dulu awal mula kita bisa paham ya, walaupun bukan kategori pahamnya ini sebagai paham mutlak ya Om, maksudnya jalurnya bisa ngerti gitulah dikatakan dari Om Bolon ini. Itu dulu sebelumnya memang ada cerita asik ini. Ketika lettingan ini kan dulu kalau Om Bolon ini sudah jadi pelopor, sudah jadi motivasi orang. Tapi di antara kawan-kawan yang lain seperti kayak Madimas, si siapa Om? Bima Pising. Masa itu ada kawan kita Andrea Chong. Masa itu kan. Sementara kita juga satu lettingan ini. Yang angeknya lagi nih teman-teman, mereka nggak pernah share nggak pernah ini yang namanya promosi. Kita udah promosi kandas, masa ketika mereka udah monetisasi kita masih segitu aja. Kayak jelas ini itu lantaran memang belum tahu ya. Bahkan yang lebih nyolok lagi ketika itu memang tadi seperti dibilang Om Bolon ini, ikan masa itu masih banyak. Sementara kita di sini banyak ikan, tapi pencari juga sangat dahsyat di sini. Jadi melihat Om Bolon ini, kita ketika dia bilang ikan, kalau nggak salah dulu 4 on 5 on itu dibilang dia kocolan Mas Bro. Ya, ingat saya itu. Kocolan mancing di mana nih, kayaknya kok di Riau gitu Om. Makanya cari kontaknya, alhamdulillah komen saya di YouTube dia. Om, saya orang Simpang Lombok. Gitulah nih. Duh, aku pernah ke sana katanya. Itu awal mulanya. Dan ternyata sebelum kenal saya udah pernah ngonten ke arah sini. Itu. Itu lantaran itu Om. Aku komen itu kan yang waktu masuk air hitam Om. Yang ada anak kecil tanya. Di videonya itu bisa ditonton nih teman-teman. Orang DK5 ya. Iya, makanya wah, ini orang mananya? Ada yang bilang orang Sosa, orang sini. Di mana sunginya kok Sungi Sosa? Kan Om ngomong Sungi Sosa. Orang Sosa, orang Glodalu. Wah, itulah cepet cari kontak. Alhamdulillah sampai sekarang lah kita sudah kurang lebih 2 tahun Om ya berteman ya. 2 tahun. Oke, lanjut Om. Oke ya, jadi cerita kami yang barusan ini bisa dijadikan contoh untuk para kawan-kawan yang mungkin saat ini masih berjuang dalam channelnya ya, terutama di channel mancing. Yang kita tahu channel mancing itu adalah channel yang paling sulit, channel yang perjuangannya sangat-sangat luar biasa, terutama apabila daerahnya itu jauh dari spot ya seperti yang kami alami saat ini. Jujur Mas Bro, pada saat pembangunan channel Bolon 3S dan Mahdimas itu, masa itu saya itu nggak punya kawan mancing. Dalam artian saya memang kerjanya itu ngechat. Sementara bagian Mahdimas ini kerjanya kan di lahan ya, di sawit. Sedang manen, mupuk, babat gitu kan. Sementara kami di ngechat. Jadi kalau untuk pergi mancing itu kan kita jauh-jauh kan. Jadi dalam satu minggu kita 2 trip mancing aja itu bisa mendapatkan 4 video untuk minggu ke depannya. Itu cuman 2 kali berangkat kan gitu. Istilahnya dalam 1 kali berangkat alhamdulillah kita bisa dapat 2 konten, dan itu harus menunggu mereka ini libur kerja. Pada saat itu kita ingat itu liburnya hari Selasa dan Jumat. Itulah libur hari liburnya mereka ini kan. Berarti bukan khusus mancing aja tiap hari enggak kan gitu. Jadi di situ kita alhamdulillah istilahnya semuanya mumpuni, berjalan lancar. Kalau masalah yang banyak diceritakan oleh kawan-kawan, subscriber beli, ada gurunya ini itu segala macam, enggak. Kita cuma terpatok dengan satu aja. Apa yang kita suka mudah-mudahan disukai orang lain. Apa yang membuat kita nyaman mudah-mudahan orang lain juga nyaman. Itu aja. Dan satu hal ya teman-teman, ya kemungkinan sebagian besar ya mungkin salah satu usaha ya Om ya. Termasuk seperti kayak saya. Mungkin dikatakan sebagian orang mungkin ada juga bilang kalau nggak karena Bolon nggak naik macam. Mungkin ada betulnya, tapi satu hal yang perlu dipahami ya, Om Bolon sendiri nggak pernah dia mengajarkan tentang yang hal-hal yang untuk menyalahi dalam peraturan YouTube Om ya. Kalau terutamanya yang saya sampaikan untuk kawan-kawan yang sedang membangun channel, yang utama saya hanya menyarankan buatlah video senyaman mungkin. Itu aja. Kalau untuk pengaturan masalah judul, tag, share-nya gimana, itunya gimana, jujur saya sendiri nggak tahu hal itu gitu. Cuman selagi jumpa, coba minjem HP-nya, mana videonya ini, kita tonton.
ada yang kurang nyaman, oh ininya kurang gini Om, ininya Ah, kurang gini. Udah itulah, sebatas Om. itu. Itulah. Sebatas itu saja. Jadi ya kalau ya saya jujur bersyukur sekali ada istilahnya kawan yang di dunia YouTube yang masih akrab ya seperti Om Reza. Ya mungkin Wah, sampai banyak. kapanpun mungkin sampai kapanpun saya nggak lupa ya teman-teman. Karena hadirnya beliau ini ada berapa hal ya yang buat saya itu sampai sekarang nggak lupa. Ya mungkin hanya berharap aja hanya Allah lah yang bisa membalas Amin. ya malah kebaikan beliau ya. Karena memang ya pertama MRA Riau ini ya pertama dia datang belum ada channel MRA Riau. Belum Ya, ada kan? Masih belum ada. kekosongan channel itu. Masih channel lama. Masih channel lama itu Ya. pun udah kututup. Ah, Udah ah, kututup. Pas Om masuk itu udah kututup dan Om datang lah. Jadi Om main channelnya apa? Belum ada buat Om, rencana mau buat MRA Riau. Ya, dari 100 video itu Om ya, Iya. yang ditutup. Iya. 100 video. Paling tinggi tontonnya 300, kalau yang 7.000 itu yang unboxing, nggak mancing. Mancing nggak pernah dapat di atas 300 kali tonton. Masa itu. Iya. Nah, jadi yang hal pertama tadi tuh permasalahan mancing. Yang paling lebih lagi permasalahan lur MRA Riau. Tayang pertama kali di video dia, itu renya langsung ada yang pesan. Alhamdulillah sampai sekarang masih jadi langganan kita. Sesuatu orang yang menanam kebaikan pasti kita ingat kebaikan tersebut. Gitu. Kalau masalah apa ya, masalah endorse yang sering disebutkan kawan-kawan ya, kalau dari MRA Riau sendiri bukan bahasa endorse yang Enggak Om. tepatnya. Saya sendiri malu kalau saya bilang endorse bolon 3S. Malu, belum pernah saya ngasih bolon 3S itu umpan itu lebih dari 10 belum pernah. Bahkan dia kalau saya kasih 2-3 gak usah umpan saya masih ada Nah, Jadi betul. gini, jadi mungkin kan banyak juga kawan-kawan lure maker dari luar yang ngirimi kita umpan. Ya kayak mana ya? Mungkin berharap bisa menambah apa ya, laku penjualan gitu. Kalau saya pribadi menilainya gini, kalau bisa diarahkan di umpannya itu seperti apa, kualitas umpannya itu seperti apa, ya mungkin bisa kita kembangkan gitu. Nggak mungkin juga istilahnya umpan yang aslinya A kita bilang ke kawan-kawan B. Nah, kan gitu, kita apa adanya aja. Kalau seperti MRA Riau ini kan awalnya dulu nggak pakai cat, sekarang sudah pakai cat. Yang dulunya mata pancingnya merek ini sudah ganti merek ini. Semuanya bisa dihandle. Ya alhamdulillah kalau sekarang sudah bisa istilahnya apa ya? Di pasar lah. Untuk bersaingan itu alhamdulillah sudah. Cuman ya bukan kita katakan MRA ini unggul enggak. Yang pertama kita juga bertempat ini sama-sama pedalaman kita ya teman-teman. Jadi untuk fasilitas untuk dari sisi kalau dikatakan penampilan ya mungkin kayak dari sisi packingan apa tuh namanya itu logonya itu mikanya macam ya kita hanya sesederhana mungkin teman-teman karena memang faktor di tempat kita ini memang sangat terpencil. Makanya kawan-kawan kalau pesan sama kita ketika sudah ditransfer uang itu racing nggak langsung keluar 2 hari karena dari kurir yang pedalaman itu masih langsir lagi dan itulah alhamdulillah kepercayaan orang masih ada kepada kita. Satu lagi kan kalau kawan-kawan itu sering juga ya mesen-mesen umpan sama kita kan, nanya-nanya joran. Nah, ada juga sebagian ya bos-bos besar mungkin di luar sana, bos-bos pancing mengatakan bolon itu kenapa nggak buka toko pancing, kenapa nggak online umpan. Itu kan satu peluang. Satu yang memang menjadi kendala itu memang paket. Iya, paket pembeli ini tadi ketika proses uang, apalagi uang udah masuk udah ya. masuk Om. Uang udah masuk, resi belum keluar itu waduh bahasanya udah luar biasa. Makanya dari rumah saya ke Bangunjaya itu berapa kilo Om? 30 kilo ada? Ada Sekitar gitu. 30 kilometer baru kita jumpa kantor ekspedisi ya teman-teman ya. Jadi jauhnya seperti itu ada 2 kurir yang masuk ke tempat kita langsir gitu kan, kilo 11 dan masuk kemana. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Jadi untuk Om Bolon untuk saat ini dan era sekarang ini bagi kawan-kawan yang masih mau membangun channel, motivasinya gimana Om? Ini bukan channel mancing aja, terutama untuk secara umum channel yang dilihat dari segi apa itu cemana motivasinya Om? Oke, jadi kalau untuk sekarang ini sudah sangat beda ya dengan proses pembangunan channel kami dulu, karena memang kalau dulu kan nggak semua orang pegang Android, walaupun sekarang nggak semua orang, tapi mungkin sekarang ini udah 90% orang 99 99 ya orang pegang Android. baru kan. lahir udah megang Om 3 bulan Om. Kalau masa kami dulu itu cari subscriber susah, satu cari jam tayang susah,
Kalau sekarang makanya kita lihat banyak video yang nggak sesuai dengan thumbnailnya, dengan isinya. Mungkin apa istilahnya, kreator itu berpikirnya dia mencari penonton berganti. Nah, jadi dia berharap semua orang di dunia ini bisa menonton channel dia, walaupun minggu ini 1 juta orang, minggu depan 1 juta orang yang berbeda. Itu targetnya. Kalau target kami dulu mencari penonton yang kembali. Nah, jadi kita membuat video sebagus mungkin agar mereka tetap bertahan di channel kita. Itulah perbedaannya. Makanya kalau untuk saat ini subscriber 500.000 itu tayangannya sudah tidak sesuai. Apalagi itu channel lama seperti punya kita sekarang. Salah satunya tuh. Ya ditambah lagi jujur saja kalau untuk proses pembuatan channel mancing saat ini khususnya kami berdua ya alhamdulillah cukup sulit. Bisa disaksikan ini udah perjuangan hari kedua ya. Ini perantauan kami hari kedua dan ini tadi wah jauh kali dari sini. Ini udah termasuk setengah jalan. Itu hanya untuk mempertahankan, bukan untuk mengembangkan. Hanya untuk mempertahankan channel. Jadi kalau menurut saya atau saran saya kepada kawan-kawan semuanya yang mungkin sekarang ini lagi membangun channel, usahakan kalau membuat video itu dengan jenis vlog ya. Umum. Nge-vlog gitu. Lebih istilahnya lebih leluasa dalam pembuatan videonya, nggak terpatok di satu topik. Jadi penontonnya juga bebas ya. Iya, bebas. Kalau untuk saat ini kayak kami lah, kami umum istilahnya lebih fokus ke casting. Walaupun awalnya kami mancing baung, sekarang kami kalau kami coba mancing baung, penonton itu istilahnya sudah berkurang. Jadi itu memang satu kesalahan juga karena mungkin dari dulu kenapa nggak dicampur. Tapi dulu kan memang ya menyesuaikan keadaan juga. Mana gitu. video yang paling terpotensi? Mana itu video langsung di kesempatan kita kan peluang. Ya satu posisi video lagi naik di gabus dan ikan gabus juga masih banyak. Memadai. Itulah makanya kita harus menyesuaikan gitu. Intinya ya masih sama aja sih. Istilahnya tetap konsisten, semangat dan harus tahu juga jalurnya gitu. Jangan asal perjuangan aja gitu kan. Nah, banyak juga kita lihat kreator-kreator mancing yang perjuangannya luar biasa tapi tidak dilihat jalurnya gitu. Sudah ratusan video, puluhan video dan seperti itu aja dan itu tetap diteruskan. Kita tahu mencari video mancing itu nggak mudah gitu, sulit. Tapi kalau caranya ataupun proses pembuatan videonya seperti itu aja ya wah, ini PR nih teman-teman kayaknya. Mau sampai kapan gitu ini kan. PR ini. Apalagi gini ya, sampai 50 video nggak ada yang naik. Tapi kita tetap membuat video dengan cara yang sama, dengan topik yang sama. Itu aja kan kita capek sendiri gitu. Apa salahnya kita coba ada perubahan Ini sampai ilmu, ya, dapat titik tertingginya lah kita katakan gitu. Wah, ini udah sangat luar biasa. Kita dapat ilmu ini memang iya juga ya. Ketika sesuatu hal udah kayaknya memang udah paling mentok-mentoknya di sini ya, ini kita harus inilah gunanya katanya YouTuber itu kan memang konten kreator ini. Iya. Ya harus kreatif mungkin. Iya, ya. betul. Iya, pas Kreatif. Oke, berhubung kayaknya udah sore ya teman-teman. Ya, Iwan udah tengah 6 ya kan. Iya. Ya, udah sore, mungkin beliau pun mau pulang, mau istirahat. Apa mau tidur sini mau pulang? Om? Pulang Om, kami udah nggak punya pulang. baju. Iya, Baju kami udah kotor semua di mobil. Baik, cukup terima kasih ya. Ini ya buat Bolon saya ucapkan terima kasih waktunya dan ya alhamdulillah dia udah ngasih motivasi ya untuk saya pribadi dan untuk kita semua teman-teman. Banyak ilmu di apa yang beliau katakan tadi ya. Ya mungkin untuk video ngobrol kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman karena memang waktu yang memisahkan. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu. Sama-sama. Salam strike dari Riau.